Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, rencana untuk bertemu dan berkumpul bersama teman-teman SMA berakhir tragis untuk Sultan Rifat. Bukan keriaan yang didapat, namun justru nasib malang menimpa Sultan. Kabel fiber optik yang menjuntai di jalan menjerat leher Sultan ketika sedang berkendara dengan kecepatan tinggi. 7 bulan pasca kejadian, Sultan masih harus berjuang untuk menyembuhkan saluran pernafasannya yang terganggu. Pemirsa, inilah fact check maut mengintai akibat kabel menjuntai. Pemirsa, peristiwa Sultan ini terjadi pada tanggal 5 Januari 2023 pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sultan berpamitan pada ayahnya untuk pergi bertemu dengan teman-teman SMA-nya. Sultan ini berkendara dari Bintaro ke TB Simatupang dengan melewati Jalan Antasari di Jakarta Selatan. Nah, di Jalan Antasari ini ternyata ada kabel fiber optik yang kemudian menjuntai ke bawah. Nah, kabel ini kemudian menyangkut pada mobil yang berada di depan Sultan dan mobil ini tidak berhenti karena diduga tidak menyadari ada kabel yang menyangkut pada mobilnya. Kabel yang tertarik ini kemudian terlepas berbalik arah dan kemudian menjepret leher Sultan. Sultan pun langsung terjatuh dan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh ketiga temannya yang juga sedang bersama dengan dirinya. Sementara itu, pemirsa, menurut PT Bali Towerindo sebagai pemilik kabel fiber optik, pihaknya sebetulnya rutin melakukan pemeriksaan dan pengecekan kondisi kabel di Jalan Antasari. Nah, ini adalah kronologi versi PT Bali Towerindo. Sejak September 2017 hingga Desember 2022, menurut perusahaan ini rutin dilakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada kabel yang menjuntai dan membahayakan pengendara. Namun pada tanggal 5 Januari 2023 perusahaan mengetahui ada masalah pada kabelnya. Hal ini berawal dari banyaknya pelanggan di sekitar kabel yang mengeluh mendadak tidak bisa mengakses internet. Nah, kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 keesokan harinya langsung dilakukan proses perbaikan. PT Bali Towerindo mengaku mengetahui ada kecelakaan yang menyebabkan kabelnya rusak, namun tidak mengetahui siapa korbannya. Nah, barulah pada tanggal 23 Mei 2023 PT Bali Towerindo mengetahui ada kecelakaan Ananda Sultan. Nah, menurut ayah Sultan, Al-Fatih, pasca kecelakaan dirinya mencari keadilan. Ia melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, namun ditolak karena tidak diketahui siapa pemilik fiber optik ini. Al-Fatih pun melakukan investigasi sendiri karena tidak ada satu pihak pun yang datang kepada dirinya untuk menjelaskan mengapa ada kabel yang menjuntai di Jalan Antasari. Al-Fatih mencoba mencari pemilik kabel dengan bertanya tidak hanya kepada orang di sekitar kejadian, namun juga kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Nah, barulah ia mendapatkan informasi bahwa pemilik kabel tersebut adalah PT Bali Towerindo setelah mendapatkan informasi dari kecamatan. Nah, ayah dari Sultan ini, Al-Fatih, mengatakan selama berbulan-bulan anaknya menderita, ia tidak mendapatkan respon positif dari perusahaan pemilik fiber optik. Barulah ketika viral di media sosial, PT Bali Towerindo merespon keluhannya. Perusahaan ini kemudian langsung menawarkan uang sebanyak 2 miliar rupiah. Al-Fatih pun menolak karena menurutnya PT Bali Towerindo tidak menunjukkan perhatian dan itikat yang baik. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Nah, merespon mengenai kasus ini, barulah Pemprov DKI Jakarta bersikap keras terhadap para perusahaan pemilik fiber optik di seluruh DKI Jakarta. Nah, Pemprov memberikan ultimatum kepada seluruh perusahaan pemilik fiber optik untuk segera membereskan kabel-kabel yang semrawut di jalan-jalan kota Jakarta. Nah, perusahaan-perusahaan ini diberikan waktu 1 bulan. Apabila ditemukan adanya yang masih menjuntai, Pemprov akan langsung melakukan pemotongan. Nah, ini adalah pernyataan dari Afan Adriansyah selaku Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta. Sultan pada saat ini baru mendapatkan perhatian yang seharusnya ia dapatkan sejak berbulan-bulan yang lalu. Pemirsa, Kapolri memberikan perhatian dengan memfasilitasi dirinya mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Polri. Demikian pula dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang datang untuk menjenguk Sultan di rumah sakit. Nah, menurut Mahfud MD, pihak perusahaan PT Bali Towerindo harus mengedepankan pendekatan yang manusiawi ketimbang ujuk-ujuk memberikan uang dengan harapan perkara bisa selesai. Nah, pemirsa, kejadian ini tentu saja membuat warga DKI Jakarta was-was, khususnya warga yang sering bepergian menggunakan motor melewati jalan-jalan di DKI Jakarta. Pemandangan kabel semrawut merupakan pemandangan sehari-hari yang terjadi di mana-mana. Nah, semoga kejadian ini betul-betul serius ditanggapi oleh perusahaan pemilik fiber optik dimanapun, supaya memastikan kabel miliknya tidak menjuntai dan menjerat korban yang lainnya.